Episode 17. Lia datang dengan gaya angkuhnya. Sejak resmi bercerai dari Arya, sifat Lia sedikit angkuh dan lebih elegan. Dia selalu menjaga jarak dengan lelaki beristri. Dia tak ingin dicap sebagai wanita penggoda karena statusnya. Bagaimana caranya kita harus mendapatkan proyek tersebut, ucap Lia pada Dika. Saat ini mereka sedang rapat untuk suatu proyek pengadaan alat berat. Saingan kita cukup banyak, Buk, jelas Dika. Kamu buat proposal sebaik mungkin agar mereka tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Jelas Lia sambil memijat keningnya. Lia benar-benar merasa tubuhnya remuk saat ini. 2 hari ini dia dikejar target mendesain gaun pengantin anak petinggi kotanya. Membuat Lia lembur semalaman. Terlihat jelas guratan lelah di wajah Lia. Lia mengangkat tangannya menghalau Dika keluar. Dia benar-benar butuh istirahat siang ini. Lia menyandarkan tubuhnya di kursi petinggi tersebut. Tanpa sadar memejamkan mata sejenak. Sudah 2 jam lebih Lia tertidur. Dia bangun dengan merenggangkan ototnya sejenak. Sudah bangun, ucap suara seseorang di seberang meja. Kapan kau datang? Tanya Lia. Sejak kau tidur. Lap dulu ilermu, canda Yo, membuat Lia panik dan segera memegang wajahnya. Yo terkekeh geli melihat ekspresi Lia. Kau mengerjaiku, kesal Lia. Kau terlalu lelah. Sudah aku katakan istirahat yang cukup. Ayo makan siang. Setelah itu kita ke dokter, ujar Yo. Kenapa? Kau sakit? Tanya Lia heran, pasalnya kondisi Yo tidak sedang sakit. Kau? Aku? Tanya Lia heran. Ya, kau butuh vitamin. Dan konsultasi ke dokter. Cara kerjamu membuatku takut. Hahaha, aku masih sehat Yo. Tidak perlu sepanik itu. Setidaknya kau harus menjaga kesehatanmu sampai Kenzo bisa memimpin perusahaan ini. Aku tak bisa bayangkan jika kau tak ada. Arya akan merebutnya kembali. Kau menyumpahiku mati? Seru Lia. Kalau cara kerjamu begini, bisa saja kau mati karena lelah, sindir Yo. Baiklah, aku akan berusaha mengurangi jadwalku. Kemarin benar-benar mendesak Yo, sesal Lia karena dia tak bisa menolak untuk mendesain baju pengantin tersebut. Ayo segera makan siang. Setelah itu aku temani kau ke dokter, ucap Yo. Mereka pergi meninggalkan kantor untuk makan siang di restoran Padang. Yang menjadi keinginan Lia. Setelah itu mereka menuju rumah sakit. Lia. Pekik Aditya yang melihat Lia berjalan bersama Yo di koridor rumah sakit. Aditya gumam Lia pelan. Apa kabar? Kenapa tidak jadi untuk melepaskan kebunmu? Apa suamimu tidak mengizinkannya, ucap Aditya melirik ke arah Yo. Lia salah tingkah. Dia tak bisa menjelaskan pada Aditya dengan statusnya saat ini. Jika ingin menambah anak lagi dari sekarang. Usiamu sudah 35 tahun. Kau dari dulu selalu sama. Terlalu penurut, goda Aditya terkekeh. Aku akan memikirkannya dulu. Saat ini sedang banyak sekali pekerjaan, elak Lia. Kalau begitu kau sedang apa kemari membawa suamimu? Lagi-lagi Aditya salah sangka. Ini, aku ingin konsultasi untuk masalah vitamin terbaik. Ujar Lia menunduk malu, bagaimanapun juga Yo lelaki lajang. Lia tak ingin kedekatannya berdampak salah paham bagi mereka. Baiklah kalau begitu aku permisi dulu.
Jika sudah siap untuk mempunyai anak lagi temui aku, ucap Aditya menepuk lengan Lia pelan lalu pergi. Yo memang sengaja tak ingin memotong pembicaraan mereka. Karena Yo tahu Lia akan sulit untuk menjelaskannya. Maafkan temanku, ujar Lia pelan. Tidak masalah, jawab Yo singkat. Lia segera berkonsultasi pada dokter umum Dena meminta resep vitaminnya lalu mereka segera pulang. Karena Kenzo saat ini dijaga oleh pembantu di rumah Lia. Tak terasa Lia sudah menjalani hari-harinya tanpa seorang suami selama 4 bulan. Masa idahnya pun sudah berakhir. Lia masih betah menyendiri. Hari ini Lia mendengar kabar kalau sang mantan papa mertuanya meninggal. Lia yang ikut merasakan kepedihan datang ke rumah duka bersama Kenzo. Kenzo pun sudah perlahan diberi pengertian oleh Lia. Kalau papi dan maminya tak bisa bersama lagi. Lia masuk ke dalam rumah yang sudah lama tak pernah dia datanginya ini. Terlihat banyak pelayat yang datang. Lia cukup mengenali tetangga dan teman dari mantan suaminya tersebut. Lia membimbing Kenzo untuk mendekati jenazah. Mama Arya duduk di samping kanan jenazah sedangkan Arya di samping kiri. Di belakang Arya ada Alexa dengan perut membuncit. Lia tak ambil pusing untuk sepasang pengkhianat di depannya itu. Saat ini Lia datang untuk menenangkan mantan mertuanya. "Ma," panggil Lia lirih. Mama Arya menoleh dan langsung memeluk Lia. Dia menumpahkan segala kesedihannya pada mantan menantu yang sudah dia anggap sebagai anak. Alexa mengeram kesal. Mertuanya tak memperdulikannya dari tadi. Saat Lia datang Mama Arya langsung memeluk erat. "Lia, Mama sendiri saat ini," bisiknya. "Tidak, Ma. Ada Kenzo." Mas Arya dan istrinya bahkan Mama sebentar lagi akan memiliki cucu, balas Lia berbisik. Mama Arya menggelengkan kepala. Dia tak menyukai ucapan Lia, tapi dia tak bisa membantah memnak itu adanya. Mata perempuan tua itu menatap Kenzo. Cucu lelaki satu-satunya di keluarga Siamra. "Sayang, sini. Oma sudah merindukanmu dulu," Kenzo yang tiap minggu menemaninya. Menjahilinya, tapi sejak perceraian Arya Kenzo tak pernah lagi mengunjunginya. Mama Arya tahu Lia saat ini sedang sibuk dengan pekerjaannya. Kenzo mendekat pada omanya. Arya menatap sendu Kenzo yang saat ini berada dalam pelukan mamanya. Andai dulu dia tak tergoda oleh wanita muda. Andai dulu dia bisa menahan keinginannya punya anak perempuan. Andai dulu dia bisa setia. Semua andai kini berputar di kepala Arya. Rindu. Ia saat ini rasa rindu yang memuncak untuk jagoannya itu. Ingin mendekat pada Lia. Tapi dia harus menjaga perasaan Alexa yang saat ini hamil anaknya. Kenzo menatap tajam pada papinya. Perasaan benci saat ini dia tunjukkan pada papinya. Kenzo ingat betul perempuan yang bergelayut di lengan papinya saat ini perempuan yang sama dilihatnya saat di mall dahulu. Arya mencoba cuek tak melihat Lia. Tapi dalam lubuk hatinya ingin sekali menangis di pundak Lia. Perempuan yang dia nikahi 11 tahun lamanya. Perempuan kuat yang bisa dijadikan tempat sandaran. Arya salah berpikir. Saat dia punya segalanya, dia ingin Lia menyandarkan diri di baginya. Bermanja-manja dan menjadikan Arya prioritasnya.
Tapi itu bukan Lia, dia sudah terbiasa dengan hidup mandiri dan menjadi dewasa. Arya memilih berselingkuh dengan Alexa. Karena sifat Alexa yang manja dan selalu meminta pada Arya membuat Arya merasa dibutuhkan. Tetapi ternyata hal tersebut tidak bisa berjalan mulus tanpa adanya uang. Contohnya saat ini mereka seringkali bertengkar karena uang. Yo datang terlambat karena harus menyelesaikan proposal perusahaan Lia. Dia membantu Dika untuk bisa memenangkan tender tersebut. Kenapa telat, ucap Lia. Yo duduk di antara Lia dan Mama Arya lalu mencium kening Kenzo. Ada yang harus diselesaikan dahulu, jawab Yo santai. Kenzo langsung beralih duduk di pangkuan Yo. Sudut hati Arya seperti dicubit melihat Kenzo langsung berpangku manja pada Yo. Sedangkan dia papinya sendiri, Kenzo seolah menjadikannya orang asing. Sudah makan? Tanya Yo pada Kenzo. Sudah. Nanti aku ingin tidur bersama Dedi, jawab Kenzo. Dek. Hati Arya semakin sedih. Bisa-bisanya Kenzo memanggil Yo Dedi? Padahal dulu setaunya Om. Kenzo sudah tak mau lagi memanggil Yo Om. Karena semua temannya sering menanyakan di mana papinya. Jadinya Kenzo yang sering diberikan pertanyaan itu menjawab, kalau Yo lah papinya. Dari dulu hanya Yo yang ada di sisi Kenzo. Yo pun tak keberatan jika Kenzo memanggilnya Dedi. Karena perempuan yang baru mengenalnya sering bersikap genit membuatnya risih. Dengan adanya Kenzo di sisinya membuat Yo sedikit aman. Lia tersenyum melihat Kenzo bermanja pada Yo. Karena Lia juga tahu hal itu tak didapatkannya pada Arya apalagi setelah mereka bercerai. Mama Arya menangis di pemakaman. Lia yang dari tadi mengusap pundak mantan mertuanya ini berusaha menahan tangisnya juga. Mama harus ikhlas, ucap Lia. Lagi-lagi Alexa mengepalkan tangannya karena cemburu melihat kedekatan mertuanya dan Lia. Kenapa mertuanya tak bisa berperilaku demikian padanya? Arya mengusap tangan Alexa pelan. Dia tahu apa yang dirasakan istrinya saat ini. Kau benar-benar perempuan baik, Lia. Sampai saat ini kau masih memperlakukan keluarga Arya baik, batin Yo. Yo menggendong Kenzo yang sudah tertidur lelap di pundaknya. Rasa lelah mendera anak lelaki itu karena pagi-pagi sekali dia sudah dibawa oleh maminya untuk datang ke rumah omanya.